وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. Oke, kita lanjut ke al-maudhi' al-maghsub, yaitu tempat yang dighosab. Yang mana tempat tersebut kalau bukan hak kita, pada hakikatnya kita tuh nggak boleh duduk di situ, diri di situ, atau menetap di situ, apalagi i'tikaf di situ, kecuali memang sudah diizinkan. Itu dilarang. Namun pendapat kedua, kalau tadi pendapat pertama bilang haram dan tidak sah salatnya. Pendapat kedua, anna salata fi hadhil mawadhi'i tasihhu ma'at tahrim. Salat di tempat-tempat yang dighosab seperti ini sah disertai pengharaman. Dia haram melakukan itu tapi tetap sah. Dia haram melakukan itu tapi tetap sah. Ya. Tapi tetap sah. Nah, ini pendapat kedua. Kalau pendapat pertama tadi gimana? Haram dan tidak sah salatnya. Pendapat kedua, haram namun tetap sah. Ya. Mana pendapat yang lebih sahih? Yang kedua yang lebih sahih. Salatnya tetap sah. Salat di tempat yang Anda ketahui ini adalah hasil rampasan, tanah hasil rampasan. Tanah yang tidak sah, maka salatnya sah. Namun kalau antum tahu, maka antum haram melakukan itu. Iya. Haram melakukan itu. Kalau emang tahu, dan kalau nggak tahu nggak usah cari tahu. Ya. Kalau nggak tahu nggak usah cari tahu. Contoh lain nih misalnya jemaah. Misal saja di perumahan. Ya, di perumahan. Ada kan namanya perumahan itu kan ada tanah yang memang sebagian lahannya itu beberapa persen sedikit ya. Itu untuk fasum ya untuk fasilitas umum lah ya. Namun oleh developer fasum ini dimaksudkan untuk taman. Nah, terus warga malah bikin masjid tanpa persetujuan developer. Bikin aja gitu. Kayaknya ini nggak boleh. Ya, harus ada izin dulu, ngomong dulu, semua disepakatin biar ke depan nggak ribet. Ya. Maka langsung inisiatif gitu aja bikin. Dan ini kan tanah milik developer atau milik investor, bukan milik warga lah sebenarnya gitu. Tapi dibuat, nggak dibeli, langsung dibuat aja gitu. Nah, ini masuk ke dalam maghsub. Bagi warga yang tahu, ya nggak boleh sholat di situ. Tapi kalau sholat di situ, yang sahih adalah sholatnya sah. Sholatnya sah. Karena dia tahu ini tidak sah, tidak berhak untuk sholat di situ, tidak berhak untuk diadakan masjid di situ. Ya, itu diantara contohnya. Nah, sebab kenapa masih sah sholatnya? Pendapat kedua. Kenapa? Li'anna nahya lima'nan fi ghairi sholah. Karena larangan ini, larangan sholat di tempat yang dighosab, itu untuk suatu hal yang di luar sholat. Yang dilarang itu sebenarnya bukan sholatnya, zat sholatnya bukan. Tapi yang dilarang adalah perbuatan ghosabnya. Dan itu tidak berkaitan aslinya dengan perbuatan sholat. Ya. Asbahal musalliya wa fi yadihi khatamun min dhahab. Seperti orang yang sholat dan di tangannya itu ada satu cincin terbuat dari emas. Laki-laki nih kan nggak boleh pakai cincin emas. Dia lagi sholat dan di tangannya ini ada pakai cincin emas. Ini haram. Tapi ini kan haramnya ini di luar sholat haram, di dalam sholat haram. Jadi bukan hal yang spesifik hanya pas sholat saja. Di luar sholat pun haram. Maka kalau kita melakukan sesuatu atau mengenakan sesuatu atau memanfaatkan sesuatu yang haram baik di dalam sholat atau di luar sholat,
maka ini sesuatu yang tidak khusus dalam sholat. Kalau kita sholat dengan itu, maka tetap sah sholatnya. Tapi dia melakukan haram. Isbal contohnya. Isbal itu di luar sholat dilarang, di dalam sholat dilarang. Berarti pelarangan isbal ini bukan khusus dalam sholat. Kapanpun dilarang kita. Nah, orang kalau sholat dia tetap isbal, ya dia melakukan yang haram. Tapi itu tidak mempengaruhi keabsahan sholat. Begitu kiasannya. Tidak mempengaruhi keabsahan sholat. Ya. Orang tatoan misalnya. Tatoan di luar sholat ya tetap haram. Di dalam sholat ya haram. Ya namanya tato permanen atau semi permanen. Haram. Tapi sholatnya sah gak? Wallahu alam, yang lebih sahih sholatnya sah. Karena apa? Ini tidak khusus dilarang tato itu dalam sholat, gak khusus gitu. Ya. Makanya sebagian ulama mengatakan, yang pendapat ini mengatakan, begitu pula dengan sholat pakaian sutra untuk laki-laki. Pakaian sutra untuk laki-laki. Dilarang berpakaian sutra untuk laki-laki, itu kan di luar sholat haram, di dalam sholat ya haram. Maksudnya tidak spesifik untuk sholat saja. Maka ketika dia sholat dengan pakaian sutra, dia tetap sah sholatnya, namun dia melakukan hal yang haram. Tapi ada beberapa ulama kemudian bilang, nah, untuk pakaian sutra ini, untuk laki-laki, kalau dia berpakaian sutra dan ya dengan pakaian sutra itu kalau misalnya tidak ada dalemannya, kan terbuka auratnya. Maka kata sebagian ulama, wah bisa tidak sah sholatnya karena dianggap pakaian sutra ini dianggap tidak ada secara syar'i karena haram. Maka dianggap telanjang. Itu kan sebagian ulama. Tapi namun yang lebih sahih wallahu alam tetap dianggap sah sholatnya dan dia melakukan hal yang haram. Ya begitu. Itu pendapat kedua. Dan ini lebih sahih. Ada pendapat yang ketiga yang diriwayatkan dari Imam Ahmad, wa anhu in 'alima an-nahya lam tasihha salatuhu lirtikabihi lin-nahi wa illam ya'lam sahhat. Pendapat ketiga ini mirip pendapat yang pertama, tapi ada rincian. Jika dia mengetahui larangan salat di tempat itu, maka tidak sah salatnya. Dan jika dia mengetahui itu tempat ghasab, maka sah salatnya. Namun yang lebih sahih yang kedua, Allah alam. Yang lebih sahih yang kedua yaitu salatnya tetap sah. Mau dia tahu, mau dia enggak, salatnya tetap sah. Ya, karena larangan ini tidak berkaitan aslinya dengan salat. Begitu. Taib. Kemudian ada tambahan dari sebagian ulama Hanbali tentang tempat-tempat dilarangnya salat padanya. Wa dhamma ba'du ashabina ila hadhihi al-mawadhi'i arba'atan ukhar. Sebagian ulama kami menambahkan 4 tambahan tempat. Al-majzarah wa hiya mawdi'u dzabh. Tempat penjagalan. Tempat penjagalan itu dilarang salat padanya. Mawdi'u dzabh, tempat untuk nyembelih. Baik itu memang tempat itu dikenal buat nyembelih atau itu tempat bekas penyembelihan dan masih ada sisa dari efek penyembelihan, maka enggak boleh. Majzarah, ya tempat penjagalan. Ya, udah ada tempatnya di sini. Maka daerah itu enggak boleh. Majzarah itu tempat penjagalan atau area diseretnya binatang hasil dijagal atau dikumpulkannya binatang yang hasil dijagal. Kayak misalnya ada suatu bangunan, dia diameternya misalnya mungkin 20 kali 100. Ya, dan itu terkumpul di situ kambing-kambing dan sapi-sapi yang sudah dibantai, yang sudah dijagal semuanya. Tentu di situ enggak boleh salat. Enggak boleh salat situ. Ya. Karena itu potensi najis, jelas banget najisnya, yaitu darah-darah di mana-mana. Pokoknya di dalam itu jangan. Tapi kalau ada ruangan khusus, ya, ada ruangan khusus, mungkin terpisah dengan sekat atau tembok, yang ruangan ini steril dari penjagalan dan dari darah-darah berceceran atau daging-daging yang berserakan, ini steril, ini ruang khusus,
kantor atau apa, maka boleh sholat di situ. Karena apa? Karena ya tidak ada indikasi yang terlarang untuk sholat di situ, seperti nggak ada darah, nggak ada ini dan seterusnya, maka bisa. Ya begitu, gitu ya. Begitu juga tentu majzarah di sini tempat dzabah. Kalau di masjid misalnya, kemarin ini ya apa namanya? Kita terakhir Idul Adha kalau nggak salah hari Jumat ya Pak ya? Iya nggak? Benar nggak? Hari Jumat, hari Jumat. Oke. Misal di Muhsinin kan penjagalan hari Jumat di apa lahan kosong di halaman gitu kan. Nah, kemudian Jumatan potensi misal banyak jemaah yang datang misalnya. Dan tempat yang ke halaman itu, halaman di luar selasar halaman itu kan tadi kan memang tempat banyak tulang atau daging atau darah berserakan. Kemudian dibersihin kan sama DKM dan panitia. Dibersihin sampai hilang bekas darahnya. Tapi bau amisnya, bau anyirnya itu masih di halaman. Lalu karena pengen sholat Jumat, akhirnya digelarlah terpal di situ, karpet atau terpal. Pertanyaannya, sah nggak atau boleh nggak sah nggak sholat di karpet atau terpal di halaman masjid? Yuk. Kemudian, wa dhahru baitillahil haram, dan di Zuhr Baitillahil Haram di atas rumah Allah. Ya maksudnya di atas Ka'bah. Sebagian ulama mengatakan di atas Ka'bah itu dilarang salat di atas Ka'bah. Dan tidak sah di atas Ka'bah. Tapi enggak ada sekarang kayak gitu, ya. Taib, kalau di dalam Ka'bah tetap sah insyaallah. Di atas Ka'bah sebagian ulama mengatakan tidak sah. Tapi tadi qari'atut thariq, kembali tadi qari'atut thariq bisa maknanya imma di tengah jalan atau pinggir jalan, yang mana kalau di zaman dulu itu ada posibilitas najis, makanya terlarang. Kalau sekarang nggak ada, kalau sekarang tidak ada, sehingga larangan sholat di jalanan itu masuk ke dalam larangan penggangguan terhadap orang lain atau lalu lintas yang mau lewat, orang mobil atau motor yang mau lewat. Tapi itu tidak berpengaruh pada keabsahan sholat. Adapun kalau jalanan tersebut memang dipenuhi najis atau potensi najis, baru mungkin tidak sah sholatnya. Oke, sekarang sholat di rel kereta api yang masih aktif. Nah ini dia nih masalah nih orang nih. Ada masalah nih orang. Sholat di rel kereta yang masih aktif. Gimana? Gimana coba? Ada loh di videonya itu. Tapi nggak di rel kereta banget ya, di dekat-dekat. Tapi di rel, gimana? Sholat di rel kereta yang masih aktif. Sah atau tidak sholatnya? Sebenarnya sebelum sah atau tidak ini orang ini akalnya sah atau tidak gitu, itu sebelumnya ya. Tapi misalnya ada orang sholat di situ, itu tempatnya ada najis nggak? Gitu. Jawabannya kemungkinan enggak. Tapi kan kalau di kereta-kereta biasanya kalau di WC kereta itu kan buangannya kan ke rel gitu. Ya kan rel panjang. Ketika nggak ada indikasi tinja atau kotoran, nggak masalah sholat situ. Masalahnya ini antara kehidupan dan kematian gitu kan, dia bakal bisa potensi mati. Sah nggak sholat situ? Sah. Iya. Udah gitu relnya rel ini lagi, rel antara Jakarta sama Bogor ya. Baru 2 menit ada kereta, 3 menit ada kereta. Tapi sah nggak? Sah. Cuman nggak ada orang yang sholat situ. Sholat di dekat situ, di dekat rel misalnya, di kampung-kampung dekat rel yang mana boleh jadi itu ada ceceran dari tinja, WC, kamar mandinya kereta, maka posibilitas tercecernya itu sangat minim, sehingga tetap sah sholat di area sekitar rel kereta.
Begitu, nggak masalah insyaallah. Taib. Ada yang bisa ditanyakan nggak coba di sini? Atau jelas semua insyaallah? Ada pertanyaan? Fadhal. Nanti dipikirin yang kedua, jawab yang pertama dulu. Anda juga nanti bakal lupa juga nanti kalau ada pertanyaan kedua, Anda lupa yang pertama. Jadi sama-sama saling melupakan. Nah, Fasum itu kan tetap dia punya investor atau developer gitu. Pokoknya bukan punya warga lah, intinya gitu. Awalnya gitu. Maka apapun tasarrufat, perbuatan yang dilakukan yang sifatnya produktif di situ atau sifatnya aktif, itu perlu izin dari pemilik atau wakil dari pemilik. Seperti developer mengelola biasanya wakil investor gitu kan. Nah, jadi harus ada izin baik tertulis atau terucap. Ya. Badan usaha di situ, bikin warung di situ, itu harus berizin. Harus izin. Ya, nggak boleh semaunya gitu. Walaupun cuman produktif dari segi buah misalnya. Ya. Maka kita sebagai seorang muslim yang berusaha wara', ya hati-hati dalam menghasilkan sesuatu, hendaknya minta izin dulu. Tapi saya enggak misalnya saya nanam hal di situ hanya untuk keindahan, tidak bermaksud produktivitas buah-buahan atau penghasilan apa yang saya enggak dapat benefit apa-apa dari situ. Ini mungkin lebih ringan urusannya karena hanya untuk memperindah fasum. Ya. Cuma untuk lebih hati-hatinya sebaiknya ngomong aja gitu, sebaiknya minimal. Ini jauh lebih ringan karena antum malah justru memperbagus daerah itu dengan menanam pohon-pohon walaupun produktif tapi antum nggak ngambil apa-apa di situ. Ya nggak, itu sebenarnya nggak masalah. Cuman lebih hati-hatinya sebaiknya izin. Ya. Adapun untuk sesuatu yang produktif dan antum dapat benefit dari sini, oh ini jelas nggak boleh kecuali dengan izin dari wakil atau investornya. Kalau untuk pembangunan yang sifatnya menguntungkan, pokoknya menguntungkan itu nggak mesti uang, nggak mesti buah. Menguntungkan di sini bisa aja untuk kemaslahatan bersama, bisa aja, bisa seperti dibuat taman anak-anak, ya itu tetap harus izin dari ownernya. Harus izin dari ownernya. Anda kasih contoh teman-teman. Ini lahan di sini nih, tempatnya Pak Ade di sini, blok S1, S2 ya. S2 itu di depan Satpam itu ada lahan kosong yang masih kosong, Pak. Depan Satpam pas itu. Ya. Itu saya pernah bilang sama Pak Musain. Satpam yang sini, Pak Security sini. Pak, ini kosong kayak gini gersang banget ya. Daripada banyak kuntilanaknya mendingan, karena dia kadang diganggu di situ gitu. Daripada banyak jinnya mendingan apa kayak gitu kita bikin lahan taman anak-anak gitu. Oh siap. Tapi nggak boleh kita bikin sekarang. Harus apa? Ngomong sama pemiliknya gitu. Pemiliknya siapa? Wah katanya belum jelas. Harus dicari tahu lagi nih karena abandon gini apa? Abandon tuh tanah yang apa ya? Di abandon itu di apa ya istilahnya? Abandon tuh ini. Indonesia apa abandon tuh? Dianggurin, terbengkalai gitu. Pemiliknya juga kayak nggak peduli. Tapi kita sebagai muslim yang khawatir akan akhirat gitu kan, kita mau bikin walaupun untuk kemaslahatan anak-anak situ buat bisa main di situ, tetap kita harus apa? Izin sama ownernya. Jangan ujuk-ujuk kita mentang-mentang pengen ada niatan baik sama rakyat, masyarakat, terus dah lahan orang kita pakai aja lah buat ini. Saya juga usulin bagus nih tanam singkong, ntar kita bisa bakar-bakar bareng malam-malam. Itu tetap nggak boleh kecuali apa? Karena ini produktif sifatnya, kita mengkonsumsi itu, maka nggak boleh kita kecuali kita ada izin pembolehan, bukan pembiaran ya. Pembiaran karena kalau pembiaran itu kadang-kadang owner belum tentu ridho. Kalau pembolehan kan ridho, baru kita bisa melakukan hal-hal itu di situ. Seperti itu.
Pak Taufik. Begitu. Udah keinget yang kedua. Betul. Enggak haram. Karena ibrohnya adalah melewati batas mata kaki. Kalau digulung, ya nggak apa-apa. Maksudnya nggak apa-apa di sini, nggak isbal. Cuman kan kalau digulung, jadi teman-teman kadang-kadang suuzon jadi. Ini pasti kalau gua nggak lihat pasti dia isbal nih gitu. Orang-orang kadang suuzon. Jadi digulung nggak apa-apa. Maksudnya digulung, ya nggak masuk isbal jelas. Begitu. Ya. Seperti itu. Allahu a'lam. Dulu anak pun begitu, ketika beli celana nggak sempat ngejahit, ya digulung. Ya tapi konsekuensinya orang jadi ngeliat orang awam yang nggak ngerti hukum isbal, kayak kebanjiran aja lu digulung gitu satu. Tapi orang yang udah nyunah ngeliat, ini pasti jangan-jangan jadi suzon gitu, jangan-jangan kalau kita nggak ngeliat dia isbal kan gitu. Jadi ya wallahu alam. Tapi intinya itu tidak sedang dalam keadaan isbal, itu aja. Seperti itu. Ya. Ada lagi yang mungkin bertanya? Udah masuk waktu syuruk belum? Hah? Ayo 2 menit lagi, siapa yang mungkin 2 menit ngisi waktu. Mau azan boleh, silakan azan biar ada isi waktu mungkin. Ayo. Di luar got. Nah, di balik got. Itu di balik got itu jalanan. Baik. Jalanan ini kan milik publik. Gitu, milik publik. Sekiranya secara uruf ini kembali ke uruf. Uruf itu berarti kearifan lokal kita. Sekiranya itu berpotensi mengganggu, maka nggak boleh. Tapi kalau itu sesuatu yang biasa di uruf kita dan itu hanya kecil, itu mudah-mudahan nggak masalah. Kalau di uruf kita, di mindset gang itu, gitu loh, mindset daerah itu, mindset orang-orang perumahan, naruh situ tanaman itu nggak mengganggu, nggak masalah. Tidak masalah. Iya. Tapi dilihat juga petaknya gimana ya Pak. Ini. Maaf nih kalau misalnya mencontohkan rumah orang gak enak juga ya. Takutnya salah nanti. Jadi gini loh, uruf kita itu gimana gitu loh di situ. Jalanan memang publik Pak. Tapi masalah kita bertasarruf atau melakukan sesuatu di depan rumah kita, itu juga dikembalikan kepada bagaimana kearifan lokal yang berlaku. Kalau misalnya kita kayak parkir mobil aja Pak, parkir mobil depan rumah, tapi itu nggak ganggu, karena mungkin itu daerah sepi, jalanan sepi, atau mungkin luas jalanannya, nggak ganggu, orang nggak ada yang terganggu, maka nggak masalah Pak. Itu parkir mobil. Lebih produktif lagi, mobil kita manfaatin. Nah sekarang kan, misal kita punya kediaman, rumah baik kontrak atau punya rumah sendiri, ada got kecil, got. Nah di depan got itu ada selaknya, jeda untuk bisa taruh tanaman. Lah ini nggak masalah, karena ini bukan jalanan tetap, karena ini memang ada buat tanaman, baru di sini jalanan. Nah itu nggak apa-apa. Kayak ada petak buat nanam, itu kan kadang-kadang kayak gitu di rumah-rumah banyak kayak gitu. Itu nggak masalah. Nah, adapun kalau itu sudah masuk jalan, itu dilihat ke uruf kita. Ini ganggu jalan nggak nih tanaman? Kadang kita butuh juga tanaman ini, misal untuk taruh tanaman ini supaya menjadi pembatas antara got dengan jalanan, sehingga nanti mobil atau motor nggak langsung jatuh misalnya ke got gitu misalnya. Ya itu dilihat, itu kasusnya beda-beda. Jadi dikembalikan kepada bagaimana tinjauan logikanya orang-orang kita di situ. Gitu. Kalau itu yang mengganggu, maka jangan. Karena ibrohnya nggak boleh berbuat sesuatu di jalanan umum, itu ibrohnya
ilatnya, sebabnya adalah apa? Ganggu atau enggak secara umumnya gitu. Seperti itu, Pak. Ya, begitu, wallahu a'lam. 2 menit alhamdulillah tanpa harus azan, jadi kita selesai kajian ini. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta